Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan ceramah mengenai peran generasi Islam dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Tidak ada kehidupan kecuali di dalamnya seseorang agar digilir untuk mendapatkan nikmat maupun musibah sebagai ujian dalam kehidupan. Karenanya ujian merupakan suatu keniscayaan hidup. Tanpa ujian berarti tidak ada pula prestasi. Beriman kepada takdir menuntut setiap muslim meyakini bahwa apapun yang terjadi pada dasarnya telah Allah tetapkan sejak zaman azali. Dan apa yang menimpa manusia terkait dengan hukum kausalitas sebab akibat, singkat kata dapat disimpulkan bahwa munculnya beragam jenis penyakit yang menjadi salah satu bentuk ujian kehidupan merupakan akibat dari perbuatan manusia. Pandemi sendiri merupakan sebuah pandemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau ini menyebar ke seluruh belahan dunia. Termasuk Indonesia. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Mengingatkan keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim hendaknya melakukan sebab dan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah dari musibah COVID-19 ini, baik secara fisik, sebab kauni maupun sebab secara syar'i non-fisik. Di antara upaya melakukan sebab secara fisik adalah dengan melakukan pencegahan secara individu dengan cara menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai umat Islam harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran kita dalam memerangi wabah ini. Jadi, sebagai generasi Islam, peran kita dalam melawan pandemi COVID-19 ini adalah mencegah. Karena Islam adalah agama pencegah, jadi Islam diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh karena itu, kita senantiasa menjaga perilaku hidup sehat dengan menjaga kebersihan, pola makan yang sehat, dan mematuhi protokol kesehatan. Dan peran selanjutnya adalah membangun ide karantina, karena wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan, dan belum ada obatnya seperti yang terdapat pada zaman sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi pada tempat kalian, janganlah kalian tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi lebih baik kita berada di dalam rumah terlebih dahulu untuk keamanan bersama. Dan yang terakhir adalah Islam menginspirasi negara menciptakan vaksin.
Umat Islam terdahulu mengembangkan ikhtiar baru mengatasi pandemi ini, yakni dengan vaksinasi. Cikal bakal vaksinasi itu dari dokter-dokter muslim zaman Khalifah Utsmaniyah. Bahkan mungkin sudah dirintis di zaman Abbasiyah. Jadi sebagai muslim kita harus waspada dan optimis. Waspada bahwa virus COVID-19 ini juga bisa menyebar ke negeri-negeri yang lambat mengantisipasi. Namun juga optimis bahwa setiap penyakit Allah pasti juga menurunkan obatnya. Sekian dari saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.